Al-Imam Ibnu Abi Hatim beliau meriwayatkan perkataan dari Abdullah Ibnu Abbas. Tuh disebut nama sahabatnya. Ya, dari siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan kullu sultan fil Quran fahuwa al-hujjah. Setiap sultan di dalam ayat Al-Quran artinya adalah apa? Al-hujjah, bukan al-hujjah stasiun TV. Tapi al-hujjah di sini artinya apa? Keterangan. Jadi sultan artinya adalah hujjah, keterangan. Setiap sultan di dalam Al-Quran artinya hujjah, keterangan. Ini dari siapa? Perkataan tersebut dari Abdullah Ibnu Abbas. Catat baik-baik. Itu sebagai kaidah di dalam ilmu tafsir. Itu kaidah dalam apa? Ilmu tafsir. Sama dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas sama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi yang mengatakan setiap sultan di dalam ayat Al-Quran artinya adalah al-hujjah siapa? Ibnu Abbas. Bukan sanada. Siapa yang mengatakan? Ibnu Abbas, bukan saya pribadi. Maka tadi Anda bilang dari mana kita tahu? Dari kantong? Enggak. Harus sebelum kita sudah ada yang berbicara. Ini dalam hal apa? Dalam hal agama. Makanya Muhammad mewanti-wanti, awas engkau dari berbicara dalam masalah agama yang tidak ada imam sebelumnya berbicara hal tersebut. Hati-hati ini. Makanya jangan apa? Sembarangan di dalam berbicara masalah-masalah agama. Ada nasihat yang lebih ajib lagi. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah di poin ke-61. Ya, nanti insya Allah Ustadz Madiu membahas Syarhus Sunnah ya. Ya, oleh Al-Imam Al-Barbahari. Bagus, cakep itu kitabnya. Berbicara tentang apa? Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan beliau adalah orang yang sangat tegas di dalam apa? Memerangi Ahlul Bidah. Al-Imam Al-Barbahari. Beliau pernah mengatakan di poin ke-61. Nanti kalau antum sudah beli buku terjemahannya, lihat di nomor ke-61. Karena Syarhus Sunnah itu nanti di nomor 1, 2, dan seterusnya panjang. Al-Imam Al-Barbahari pernah menasihati kita semuanya tentang ini, bahayanya kita apa? Berpendapat yang tidak ada imam sebelumnya, atau kita apa? Takjub dengan perkataan seseorang di dalam masalah agama. Beliau pernah mengatakan, unzur rahimakallah, kullu man sami'ta kalamahu fi zamanik. Kata Al-Imam Al-Barbahari, perhatikanlah oleh kalian. Ya, perhatikanlah, kata Al-Imam Al-Barbahari, perhatikanlah oleh kalian setiap perkataan yang engkau dapati di zamanmu, khassah secara khusus. Ya, perhatikanlah, kata beliau, uzurlah, kalau engkau lihat, perhatikan. Setiap perkataan, kata beliau, yang ada di zamanmu secara khusus dalam masalah agama, fala ta'jilunna, jangan engkau terburu-buru. Ya, kalau ada perkataan di zaman kita secara khusus ini dalam masalah agama atau pendapat di dalam apa? Masalah agama. Kata beliau, fala ta'jilanna, jangan engkau terburu-buru. Fala tadkhulanna, jangan engkau langsung meyakininya. Hatta tas'ala wa tanzur, sampai engkau bertanya dan melihat. Jadi kata Al-Imam Al-Barbahari, kau perhatikan, kalau ada perkataan di zamanmu, ya, yang itu perkataan dalam masalah agama, yang membuat engkau itu apa? Takjub. Kan kadang-kadang ada beberapa perkataan dalam agama tuh bikin kita apa? Takjub gitu kan. Misalnya, iya kana budu, wa iya kana stain, atau ihdinas siratal mustaqim. Ya, berikanlah kami solusi yang terbaik. Ya, berikanlah kami apa? Solusi yang terbaik. Maka jangan buru-buru, kata Al-Imam Al-Barbahari. Tanya dulu, wa tanzur hal takallama bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau tanya terlebih dahulu dan engkau cek terlebih dahulu apakah
para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbicara hal tersebut. Suruh periksa dulu. Kalau ada perkataan yang membuat engkau takjub di dalam masalah apa? Agama, tahan. Jangan terburu-buru, jangan langsung diyakini. Periksa. Apakah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbicara hal tersebut? Siapa yang dijadikan timbangan? Siapa dalam hal ini? Ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, para sahabat sudah berbicara belum? Au ahadun minal ulama, atau salah seorang dari ulama kaum muslimin. Dilihat perkataan tadi jadi ditimbang. Para sahabat sudah berbicara belum? Pernah mengatakan tidak? Atau salah seorang dari ulama. Fa'in tajidu asarun fatasamak bihi. Kalau engkau telah mendapatkan asar, ada riwayatnya, maka pegang itu perkataan. Ya, kalau engkau sudah dapati asarnya, ada itu riwayatnya, maka pegang itu perkataan. Wala fala takhtar alaihi syai'an, dan engkau jangan pilih pendapat yang lain. Ini nasihat dari beliau. Kalau engkau melihat sebuah perkataan di zamanmu ini, di zaman kita misalnya, dan ini berkaitan dengan agama, maka jangan terburu-buru langsung apa? Langsung percaya, langsung diyakini. Jangan. Periksa dulu, tanya dulu. Para sahabat Rasulullah SAW sudah berbicara atau belum? Ya, para sahabat Rasulullah sudah berbicara atau belum? Au ahadun minal ulama, atau salah seorang ulama kaum muslimin tersebut. Hujjah. Ada nggak dari kalangan sahabat yang berkata demikian? Jawab. Ada nggak? Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Maka kata Alim Al-Barbahari, pegang. Kalau sudah engkau dapat di riwayatnya, pegang. Kalau nggak dapat berarti diapain? Dibuang ke tong sampah, dibuang. Karena itu perkataan seperti angin saja sudah. Itu perkataan apa? Seperti angin, buang sudah. Ini nasihat dari dua imam besar, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang hidup sejaman dengan beliau, namun tidak sempat belajar dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Al-Barbahari beliau belajar kepada muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dua nasihat besar dari dua orang imam kaum muslimin tentang hati-hatinya berbicara tentang masalah agama yang tidak ada para ulama sebelumnya membahas. Itu Imam Ahmad. Dari Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, lihat, kalau ada perkataan yang membuat engkau takjub di zamanmu, timbang. Pernah nggak sahabat Rasulullah berbicara? Kalau pernah, ambil. Atau seorang dari ulama kaum muslimin pernah nggak menjelaskan berkata hal tersebut? Ini yang kita kenal dengan apa? Manhaj, atau cara kita dalam beragama. Maka jangan buru-buru. Ya, dalam mendengar orang. Kadang-kadang kan orang ada apa? Retorikanya itu keren, indah, bagus, cakep. Cuman kering, nggak ada dalilnya. Nggak ada ayatnya, nggak ada apa? Hadis Rasulullah SAW. Maka udah, itu mah lewat-lewat saja. Ya kan banyak orang yang bahasanya bagus, membuat orang apa? Menangis. Kita lihat perkara tersebut, ada nggak para sahabat salam membicarakan hal tersebut? Maka dilihat, ditimbang, jangan taklid semata. Kok jadi ke situ gara-gara sultan? Gara-gara apa? Sultan. Ya, antum ingat ya, setiap sultan dalam ayat Al-Quran artinya al-hujjah. Jadi dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, dan perkataan beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam buku tafsirnya. Alhamdulillah masih dalam bahasa Arab. Barangkali sampai di sini masih ada waktu. Kita bersoal jawab ya. Itu tadi tentang cakupan yang ketiga. Misalnya kita beriman kepada Allah. Cakupan yang pertamanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, kita beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita beriman terhadap uluhiyahnya, yaitu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Nanti yang keempat adalah kita beriman kepada al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali sampai di sini, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Mengenai syubhat yang katanya pembagian tauhid itu sama. Pembagian tauhid menjadi 3 itu sama dengan Trinitas. Ya. Pembagian tauhid menjadi 3 atau 2 itu katanya apa? Sama dengan Trinitas. Para ulama rahimahumullah ta'ala mereka membagi tauhid menjadi berapa? Menjadi 3. Ada tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah dengan tauhid al-asma wa sifat. Masalah yang pertama, apakah pembagian ini pembagian yang bid'ah lah katakan, yang baru? Pernah nggak Rasulullah SAW mengatakan tauhid itu terbagi menjadi 3? Ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pernah nggak? Terus jadi bid'ah dong. Apakah hal yang baru tauhid dibagi menjadi 3? Maka jawabannya tidak. Ya, banyak para ulama yang dahulu mereka membagi tauhid menjadi 3 ini. Ya, diantaranya Al-Imam Ibnu Mandah dalam kitab beliau At-Tauhid. Kemudian Ibnu Battah juga diantara para ulama di abad-abad ke-200-an pun telah membagi tauhid menjadi 3 atau 2. Ya, ada yang bagi 2. Namanya tauhid at-tolab, ada tauhid al-qasdu. Nah, pembagian ini diambil dari mana? Dari penelitian atau al-istiqra para ulama. Makanya Syekh Abdul Razak Al-Badr beliau menulis kitab Al-Qaulul Sadid fi man anqara taqsim at-tauhid. Ya, ada bukunya di rumah. Ya, dengan judul Al-Qaulul Sadid, perkataan yang indah terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid. Beliau membawakan riwayat-riwayat dari para ulama bahwasanya para ulama salaf dari dahulu mereka telah membagi tauhid ini terbagi menjadi 3, dan beliau menerangkan tentang syubhat orang yang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3 adalah buatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ya, beliau tulis kitab Al-Qaulul Sadid fi man ankara taqsim at-tauhid. Perkataan yang indah, yang bagus bagi orang yang mengingkari pembagian tauhid. Maka pembagian tauhid ini diambil dari mana? Dari ayat. Surat apa? Di antaranya surat Al-Fatihah. Apa ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari itu juga bisa. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Malikiya Middin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini tauhid apa? Al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari sinilah jadi tauhid al-asma wa sifat. Kemudian Maliki Yaumiddin, ini tauhid apa? Yang menguasai hari pembalasan. Ini tauhid apa? Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa? Uluhiyah. Selesai nggak masalahnya? Selesai. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 diambil dari ayat. Ya, diantaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, tauhid al-asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Tadi ada Ar-Rahman, Ar-Rahim dari sini. Kemudian Maliki Yaumiddin, tauhid apa? Rububiyah. Itu Allah yang mengatur alam semesta, menciptakan dan lain-lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa? Uluhiyah. Itu hak mutlak Allah dalam apa? Peribadahan. Selesai dari sini. Ya, kemudian juga orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid, mereka juga rata-rata meyakini pembagian dosa itu menjadi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau mereka ingin mengingkari tauhid terbagi menjadi 3, harusnya mereka juga mengingkari dosa terbagi menjadi 2. Kenapa mereka hanya ini yang dibahas? Karena kebencian terhadap manhaj. Mereka mengingkari ini, tauhid terbagi menjadi 3. Tapi mereka meyakini dosa terbagi menjadi 2. Atau rukun sholat ada sekian. Ini nggak pernah Nabi SAW rukun sholat ada 8. Pernah nggak?
Atau Nabi mengatakan dosa itu ada dua, dosa besar, dosa kecil. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi dari apa? Istiqra, penelitian para ulama bahwasanya dosa terbagi menjadi dua, ada dosa besar, dosa kecil. Sama juga dengan tauhid. Itu terbagi menjadi tiga. Diambil dari apa? Dari ayat. Kalau engkau mengingkari yang ini, kenapa yang ini diyakini? Harusnya semuanya dong. Ini karena apa? Karena kebencian mereka terhadap dakwah salafiyah. Mereka mengatakan tauhid terbagi menjadi tiga, buatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katanya. Padahal tidak, para ulama yang dahulu telah berbicara. Insya Allah nanti kita bikin kita bacakan keterangan para ulama tentang pembagian tauhid ini. Jadi pembagian tauhid sudah dikenal di kalangan para ulama, bukan abad-abad belakangan, bukan. Hanya saja mereka tidak mau meneliti. Mungkin sudah meneliti tapi bertentangan dengan hati mereka karena dengan kepentingan yang kita nggak tahu. Jadi tidak sama dengan Trinitas, jauh sekali dengan Trinitas. Tetap Allahnya hanya satu. Ya seperti itu. Yang lain cukup barangkali sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada benarnya dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan dari minimnya ilmu saya pribadi, maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.